Ya, sambungan video. Sekarang video yang keempat, jatuhnya hari Senin tanggal 21 Desember 2020 untuk mengidentitaskan video dengan judul masih sama, Harlah Nabi Isa. Jadi saya rasa sudah berhenti dulu masalah 25 Desember. Apa betul lahirnya Nabi Isa itu? Ya, pokoknya sudah diterangkan lah begitu. Ada yang komplain, debat, silakan berdialog dengan saya. Ada yang nggak terima, ya silakan. Ini bukan saya yang ngomong, dunia yang ngomong. Ya, sekarang masuk yang satu lagi udah selesai ya. Itu masalah belahan dunia itu barat mana, timur mana, itu berubah dulu dan sekarang. Maka kalau mau melihat tentang sosok Isa itu, lain hari ini, kalendernya lain pada masa eranya sosok Isa tersebut ya. Itu saya rasa ini udah dikasih clue-nya lah, dikasih kuncinya. Silakan Google sendiri, pelajari sendiri akan hal itu. Sekarang kita masuk dulu ke dalam konteks tokohnya, sebagai tokoh ya, sebagai tokoh. Inilah yang sudah beberapa video kita bahas, bahwa ternyata tokoh tersebut ini bukti fakta sejarah dunia ya, semua mengakuinya. Kalau ada yang ngebantah, berapa orang yang ngebantah? 7 orang, 16 orang yang ngebantah. Mau membantah ratusan miliar manusia yang pernah hidup di bumi ini, yang udah dibohongin gitu sama peristiwa ini. Terus kamu yang benar begitu maksudnya. So sekarang oke, kita ambil pikiran orang yang 6 orang itu dulu deh, yang mengatakan ini bohong. Sekarang saya tanya, berbagai agama menggunakan sosok ini di dalam historical agamanya, di dalam perjalanan imannya, di dalam perjalanan kepercayaannya. Ngapain pakai dia? Ayo jawab. Ya toh? Pada kepengenan aja nih, tarik-tarik benang merah, tarik-tarik garis ke dia. Dia orang Yahudi loh. Ya, kepengen dipakai, ntar ada yang ngasih ini adalah orang bijak. Ada tuh orang Hindu Tamil, orang bijak gitu. Sebagian Buddha juga pakai juga nih, ada nih. Ada yang bilang nabi lah, mau dikata rasul lah, guru, ya kan, rabi, ya kan, apalagi semuanya mau disebut. Mengapa demikian? Karena boleh dikata sosok satu-satunya yang mempunyai catatan perjalanan hidupnya paling lengkap di bumi ini sampai nih hari. Meskipun zaman belum internet dulu, nggak ada nih kayak spidol, papan tulis, rekaman, alat-alat rekaman, nggak ada gitu loh. Pendokumentasiannya itu masih betul-betul, sebetulnya itu dokumentasi akurat ya, karena saksi mata di beberapa lokasi, di cross check, disaling silang pemberitaannya dengan orang yang saling tidak kenal. Ayo, gimana tuh? Ya, jadi kesimpulan jawabannya bagi yang masih ngeyel, masih yang ngebantah-bantah ini palsu, dongeng, apa segala, jawabannya begini aja. Kalau dia dongeng, kenapa sosok ini dipakai menjadi rangkaian sejarah agama, bahkan agamanya siang maki-maki mulu? Itu aja jawabannya, kelar ya di sini. Oke, nah 1001 macam agama ini karena beliau ini yang paling top dan yang paling akurat menggunakannya adalah ini, buang aja, agama yang dikenal dengan nama Kristen ya, dengan nama Kristen nih. Bahasa Indonesianya mau bantah lagi, coba kasih saya pakai bahasa Brazil deh, pakai bahasa Norwegia, nggak tahu saya tuh. Norak bener di hal-hal kayak gitu dibahas. Ini saya menerangkan ini berkaitan dengan obrolan saya gitu dengan teman-teman di WA dan lain sebagainya, saya masukin di YouTube begitu. Nah, bagi orang yang tak kenal saya ya silakan kenal gitu.
ya, mau dibahas, mau menjadi menguatkan iman atau mau menghancurkan iman saudara, sabodo begitu. Karena saya cuman mau meramaikan opini-opini yang ngawur-ngawur itu untuk menjadi bahan cross check bagi awam yang lugu. Kasihan kita kepada awam, orang-orang para netizen yang awam itu jadi banyak yang kena brainwash, jadi yang sudahlah, susah kita ngomong. Oke, balik. Jadi inilah yang paling ngetop. Nanti kita bahas itu, Nasrani nggak ada itu, ya nanti kita bahas. Nah, kelompok inilah ya yang paling akurat menggunakan sosok Isa tersebut. Segala komunitas agama di dunia ini sampai sekarang, ya, sampai agama terakhir sekarang itu kan agama Diego Armando Maradona kan, itu agama yang lagi viral juga, itu agama terakhir itu ya kan, Maradona pemain bola. Nah, ini saya mulai dari awalnya adalah para pengikutnya lah ya, bilang ya, atau umat ya, umatnya mereka yang dikatakan Kristen itu sebetulnya mengidentitaskannya adalah yang waktu kita bahas itu adalah follower atau believer, orang pengikut atau orang percaya kepada Nabi Isa. Oke, sekarang saya coba pakai dulu bahasa umum aja. Dari tadi saya ngalah terus itu supaya saya mau menyadarkan kepada orang yang suka nyeleneh, supaya gampangnya kita pakai yang bahasa Indonesia aja dah ya. Yesus, masih bantah juga silahkan, saya ganti namanya kalau masih bantah juga ya. Nah, jadi inilah tokoh sentral daripada komunitas ini. Oke. Nah, mengapa sekarang banyak macam kekristenan, 1001 macam? Karena semuanya rebutan sosok itu. Rebutan bahwa dialah yang paling ini, kelompok dialah yang paling ini. Gitu loh. Nah, ini menjadi problem hari demi hari, dan mulailah komunitas itu mengidentitaskan dirinya lebih lebih fokus, lebih akurat. Awalnya juga nggak begini gitu, bilangnya juga nggak begini. Awalnya, akhirnya ada nanti yang paling terkenal di dunia adalah Katolik, disebutlah Kristen Katolik. Ya, nanti kita bahas mundur. Ini saya loncat dulu sampai di sini. Ya, atau yang dikenal, kalau tahu, bahkan di Indonesia juga diidentitaskan dengan lengkap sekali, yaitu Katolik Roma. Tertulis ini, ya, bahasa Inggrisnya Roman Catholic biasa dibilang. Nah, setelah itu terpecah-pecah lagi, padahal ada Protestan, ya, Kristen Protestan dan lain sebagainya, Pentakosta, Karismatik, dan semua runtut sampai Saksi Yehova, ya, sampai Mormon, sampai Christian Science, sampai Salvation Army dan lain sebagainya. Maka setelah berjalannya waktu, yang dimana awal cerita tentang Isa ini di luar agama Jewish, nanti aja ngebantah ini ya, ini saya rasa udah banyak yang dengar video sebelumnya kan. Ini adalah yang sekarang dikenal dengan nama Ortodoks. Ya, ini dari bahasa Yunani. Ya, ortos dan doxa begitu, ya. Udahlah begitulah ya. Nah, ini nanti ini ada sejarahnya kenapa ada Ortodoks lalu ada Katolik. Begitu. Ini tanda begini dulu. Katolik dan Protestan. Saya coba satu persatu yang diikuti oleh para awam aja dulu, oleh para netizen. Saya mulai dari sini dulu, ya. Ini nanti dulu. Begini, akhirnya setelah perjalanan waktu,
yang pakai bahasa umumnya itu denominasi orang suka bilang lagi aliran dan lain sebagainya, itu akhirnya menggumpal menjadi religi. Ya, menjadi religi. Ini saya potong-potong, nanti kalau ingat saya rinci, kalau enggak nanti teman saya yang di WA mau, nanti kalau ini udah masuk ke YouTube silakan didiskusikan dengan saya. Menjadi religi atau garis miring lagi kembali terpaksa pakai bahasa Indonesianya agama. Jangan salah paham deh, ini kontennya salah nih, udah gitu aja ya. Saya pinjem aja deh nih, agama. Ini berlainan agama. Akhirnya ya, setelah melihat substansi daripada komunitasnya masing-masing, akhirnya ini berbeda agama gitu. Ya, ada agama Ortodoks, agama Katolik, agama Protestan. Awam taunya sama aja. Memang ini problem internal, tapi akhirnya mencuat keluar gitu. Perbedaan-perbedaan tersebut, karena memang kalau konteks objektifnya ya rebutan itu tadi, sosok itu tadi gitu. Rebutan siapa yang akuratnya, siapa yang dominan, atau siapa yang worth it menggunakan acuannya begitu. Kita buktikan. Saya mulai dari sini yang paling ramai ini. Saya lupa lagi. Abad 17 ya. Ini aja udah dikatakan Protestan, sampai bahasa Inggrisnya juga Protestan kan ya. Nih. Dia problemnya di mana? Memprotes ini kok. Ya. Kalau ini peristiwa tahun 1054, ini silakan Google, ada semua ini sejarah. Ya, peristiwa perpecahan itu. Ya, yang akhirnya nanti dikatakan inilah kekristenan yang di timur, inilah yang di barat, atau sekarang jatuh di Itali. Ya, yang dimana kiblatnya adalah di Vatikan. Vatikan itu bisa dua wajah, ya, itu menjadi sebuah pusat pimpinan keagamaan Katolik Roma, dan untuk bahasa umumnya dia adalah negara. Masih banyak saya lihat netizen nggak tahu bahwa Vatikan itu adalah negara, statusnya negara sama dengan negara apapun, sama dengan negara Amerika, sama dengan negara Jepang, sama dengan negara Kanada, Norwegia, Korea, Singapura, Brunei, setara. Itulah Vatikan. Mau bahas nanti aja dah, kepanjangan ya. Itulah Vatikan dalam konteks dia menjadi bisa dua wajah lah ya. Ini menjadi pusat agama Katolik Roma, dan dia juga untuk membaur lah ya, membaur dengan dunia. Dia pun berstatus negara utuh ya, segalanya ada begitu, sama seperti ini. Syarat-syarat negara dia udah penuhi semuanya, sampai kayak istilahnya apalah mau sebut ya susunan kabinet lah begitu ya, susunan kabinet apanya semuanya ada gitu loh, mata uang dan lain sebagainya ada. Ya nanti aja kita bahas, pokoknya intinya ya begitu aja dulu. Nah, ini problem rame. Saya masuk dulu, nanti ini dulu ya. Coba nanti saya potong dulu, ini sekarang video keempat. Saya ambil dulu subtemanya ini ya, Katolik Roma dengan Protestan. Oke, ini saya cut.